kita semua. Yang terhormat Bapak Taufik Pancaputra selaku Pelaksana Harian Kepala Biro SDM BPS. Yang terhormat Bapak Ibu Ketua Tim dan pejabat fungsional Ahli Media Biro SDM, serta Bapak Ibu rekan-rekan di Biro SDM yang berbahagia. Kami ucapkan selamat datang dalam acara ngobrol berkualitas Biro SDM. Sarapan enak di cuaca yang hangat. Tambah nikmat minum es jeruk peras. Selamat datang Bapak Ibu yang terhormat dalam acara ngobrol berkualitas. Perkenalkan, saya Rani Komala Dewi yang akan memandu jalannya acara hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmatnya kita dapat berkumpul di sini untuk mengikuti kegiatan ngobras ini. Terima kasih juga kepada tim PJL dan Ukom yang sudah mempersembahkan konsumsi pada hari ini. Mungkin nanti ngobras berikutnya belum tentu ada konsumsinya. Apa penting ilmunya. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum kita memulai seluruh rangkaian acara hari ini, marilah kita tundukkan kepala sejenak untuk berdoa. Kepada Mas Dede Firmansyah dipersilakan untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan doa secara Islam untuk Bapak Ibu yang beragama lain dapat menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji serta syukur kami haturkan kehadirat-Mu, segala rahmat dan karunia yang Engkau limpahkan serta segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Pada saat ini Engkau pertemukan kami kembali pada acara ngobras seri ketiga. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah acara ini acara yang Engkau ridhoi, Engkau rahmati, Engkau berikan taufik dan hidayah-Mu, sehingga acara ini berjalan dengan lancar dan membawa barokah serta manfaat bagi kami. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, kiranya momentum acara ngobras ini Kau jadikan sebagai pintu jalan bagi turunnya rahmat dan karunia bagi kami dalam mengemban tugas negara tercinta ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kekuatan kepada kami sehingga kami mampu mengemban beban tugas kami. Untuk itu kami mohon berikanlah kekuatan lahir dan batin kepada kami. Ya Allah, ya Hak, Tuhan yang Maha Benar, pancarkanlah cahaya kebenaran di hati kami, pada pendengaran kami, pada penglihatan kami, pada lidah kami, dan pada semua raga kami, agar kami dapat melihat kebenaran adalah benar dan mampu mengikutinya, serta dapat melihat yang salah itu salah dan mampu menjauhinya. Ya Allah, ya Jalil, Tuhan yang Maha Mulia, anugerahkanlah kami kecerdasan dalam berpikir, kesungguhan dalam bekerja, keikhlasan dalam bekerja, dan kemudahan dalam segala urusan kami. Bukakanlah untuk kami jalan keluar dari segala kesulitan. Ajarkanlah kepada kami apa yang belum kami ketahui dan sempurnakanlah segala kekurangan yang kami miliki, serta penuhilah segala kebutuhan kami. Ya Allah, ya Hakim, Tuhan yang Maha Bijaksana, sucikanlah hati kami dari kemunafikan, jauhkan amalan kami dari riya, bersihkanlah perkataan kami dari dusta, dan singkirkan dari diri kami segala niat yang tidak terpuji. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati kami. Ya Allah, ya Ghafur, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para guru kami, dosa para pemimpin kami. Ya Mujib, ya Allah yang Maha mengabulkan, kabulkanlah permohonan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Dede. Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah SWT. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, untuk dapat meningkatkan nilai-nilai inti berakhlak kita, acara selanjutnya adalah pembacaan nilai inti berakhlak. Kepada Mbak Khairul Nisa dipersilakan.
Kepada Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, harap yang di depan bisa dibaca juga supaya nilai-nilai berakhlak semakin terpatri di sanubari kita. Core value berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. 1. Berorientasi pelayanan, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, serta melakukan perbaikan tiada henti. 2. Akuntabel, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, serta tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. 3. Kompeten, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, serta melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. 4. Harmonis, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, serta membangun lingkungan kerja yang kondusif. 5. Loyal, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, serta pemerintahan yang sah. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara. 6. Adaptif, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, serta bertindak proaktif. 7. Kolaboratif, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, serta menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Terima kasih kepada Mbak Khairulisa atas pembacaan core value berakhlak. Semoga kita dapat menjadi insan statistik yang berakhlak. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya marilah kita mendengarkan dengan seksama arahan dari pelaksana harian Kepala Biro SDM. Pada Bapak Taufik Putra, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Ketua Tim, para JF Madya Muda Pertama dan yang masuk kesannya. Pagi ini kita melanjutkan kegiatan ngobrol bareng kualitas yang hari ini temanya terkait dengan kesehatan ya. Seperti kita ketahui, zaman kita masih di sekolah, nggak tahu kita atau saya ya, malu beda zaman. Jadi dulu ada pepatah yang namanya mensana in corpore sano ya, itu bahasa Romawi apa ya, dari Romawi dari ini intinya dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jadi nanti terjemahannya oleh narasumber kita dari dokter gigi ya, bagaimana kita mengelola kesehatan kita tetap sehat dan dalam semua kerja maupun di rumah. Dan teman-teman juga nanti harapannya bisa bertanya, mumpung ada dokter di sini, bisa dokter di sini juga nggak harus juga jawabnya, di situ ada dokter yang lain bisa kalau jawabkan nanti jawabannya. Dan kita kan untuk masalah kesehatan nggak harus ke klinik ya atau rumah sakit. Mumpung ada acara gini, bertanyalah. Semoga kita selalu sehat semua ya. Saya malah lebih bangga kalau klinik kita sepi, berarti kita sehat semua ya. Betul tidak? Betul. Dan dokter bisa fokus ke area lain untuk meningkatkan kesehatan pegawai ya. Jadi nggak harus ngurusin orang sakit terus.
lihat aja mukanya beda semua kan dokter itu. Karena banyak keluhan, banyak yang sakit. Tapi kalau semua pegawai sehat kan tentunya semua senang ya, dan lebih produktif semua kita. Dan untuk mempersingkat waktu ya, karena ini juga bagian dari penerapan PP 11 tahun 2017 bahwa setiap pegawai itu wajib menerima pengembangan selama 20 jam dalam 1 tahun. Lumayan kan kalau hari ini kita dapat 2 jam. Semoga nanti ada semacam sertifikat ya teman-teman BJL. Ya, saya lupa berterima kasih kepada mereka yang telah menyiapkan acara ini dengan suguhannya yang luar biasa, memanjakan mata maksudnya. Lano namanya. Ya, baiklah. Setelah ini saya serahkan kembali ke MC untuk selanjutnya akan dilanjutkan materinya oleh Rizky. Terima kasih. Terima kasih pada Bapak Taufik Ponca Putra atas apa yang disampaikan. Bapak Ibu yang berbahagia, acara selanjutnya yang sudah ditunggu-tunggu yaitu pemaparan materi kesehatan dari Dr. Rizky Angelina atau yang akrab dipanggil Dr. Kiki dengan tema waspada lemak dalam tubuh Anda. Kepada Dr. Kiki dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Taufik dan rekan-rekan semua. Di sini saya sedikit ingin share ya sebenarnya mengenai dislipidemi. Mungkin bahasanya di kita agak kurang familiar ya dislipidemi. Tapi kalau saya sebut kolesterol tinggi, kemudian trigliserid tinggi, HDL yang rendah atau LDL yang tinggi, mungkin itu lebih oh iya gitu. Nah, jadi dislipidemi P, K, kemudian bisa juga digunakan untuk sebagai sumber energi selain karbohidrat dan protein. Kemudian dia bisa digunakan juga untuk sebagai penghangat tubuh kita, bisa untuk melindungi organ tertentu, juga bisa juga untuk kesehatan kulit dan kuku kita. Dia memberikan kelembapan alami gitu ya. Nah, jadi ini yang saya bilang tadi, dislipidemi ya, bahasanya adalah gangguan dari profil lemak kita. Apa saja yang termasuk pada lemak dalam darah kita itu ada yang dikenal dengan kolesterol total, trigliserid, LDL dan HDL. Mungkin LDL, HDL itu kalian sering dengar, tapi itu apa gitu. Nah, jadi LDL dan HDL ini merupakan salah satu lipoprotein dalam tubuh kita. Lipoprotein itu apa? Adalah senyawa antara lemak dan protein yang ada dalam tubuh kita. Nah, nilai normalnya berapa? Untuk kolesterol yang kita harapkan adalah normalnya di bawah 200 mg per desiliter. Untuk trigliserid di bawah 150. Untuk LDL itu diharapkan di bawah 100, dan untuk HDL atau lemak baik itu di atas 40 mg per desiliter. Mengapa seseorang bisa mengalami kelainan lemak? Kelainan lemak itu penyebabnya ada dua. Yang pertama, faktor genetik atau keturunan. Kemudian yang sekunder itu adalah gaya hidup atau kondisi medis tertentu yang mempengaruhi kadar lemak dalam darah, misalnya obesitas. Obesitas di sini kenapa? Ini obesitas terutama pada obesitas sentral, yang obesitas yang numpuknya di perut aja. Nah, jadi ini akan terbentuk sel radang yang lebih banyak. Kenapa jadi pegang perut semua ya? Sebut baik. Jadi terjadi penumpukan sel-sel radang di bagian perut. Nanti saya jelaskan kemudian. Kemudian ada konsumsi lemak berlebih. Lemak seperti apa yang berlebih? Ini yang kita konsumsi adalah lemak jenuh. Ada di mana lemak jenuh itu? Bisa di daging merah. Itu ada di sapi, ada di kambing. Kemudian ada susu dan produknya, mau yogurt, kemudian kue-kuean, goreng-gorengan yang ada di depan kita saat ini. Oke, kemudian gorengan
liver atau gagal ginjal juga ada. Saya jelaskan dulu sedikit. Ini adalah gambaran yang paling atas. Itu adalah potongan melintang pembuluh darah kita normal. Jadi kalau pembuluh darah kita potong secara melintang, itu bagian tengahnya adalah diameternya. Jadi bayangannya diameternya sekitar segitu. Kemudian apabila lemak dalam tubuh kita meningkat jumlahnya, akan terbentuk yang namanya plak. Jadi lemak itu tidak semuanya bisa diserap. Jadi ada yang menempel di dinding pembuluh darah. Itu bagian yang berwarna kuning ya. Semakin banyak lemak itu, misal kita tidak mengubah pola hidup kita, dia akan semakin menumpuk. Dia menumpuk terus hingga pembuluh darah kita menjadi lebih kecil. Jadi diameter pembuluh darahnya jadi kecil. Jadi darah yang dialirkan ke organ tubuh kita juga berkurang. Itu yang menyebabkan nanti ada gangguan fungsi. Nah, ini gambaran yang tadi ya. Normalnya itu aliran darahnya lancar yang bagian atas. Begitu ada penumpukan plak, otomatis jadi pembuluh darahnya menjadi lebih kecil. Ya, bahayanya apa? Apabila dia menyerang jantung, jadi terkena di salah satu pembuluh darah jantung, aliran darah jantung terganggu. Itu yang bisa menyebabkan serangan jantung. Stroke juga, dia apabila menyerang pembuluh darah di otak, aliran darah otak terganggu, fungsi otak juga ikut terganggu. Kalau penyakit arteri perifer itu bila dia menyerang misalnya di pembuluh darah di daerah tangan atau tungkai kita, kadang terasa seperti kebas, kesemutan, atau bisa juga menyebabkan batu empedu. Kantong empedu sendiri sebenarnya dia fungsinya untuk mencerna lemak. Tetapi apabila jumlah lemak kita berlebih, nggak semuanya bisa dicerna oleh empedu. Itu yang menumpuk akan menjadi batu. Jadi batu empedu itu ada dua. Ada batu kolesterol, satu lagi batu pigmen. Kalau ini, yang paling banyak adalah batu kolesterol di empedu. Nah, yang paling atas itu adalah jantung kita. Saya mau memberikan gambaran sedikit. Apabila terjadi yang di zoom itu ada pembuluh darah yang menyempit karena plak tadi, plak kolesterol atau lemak tadi. Jadi terjadi gangguan aliran darahnya tidak bisa lewat sama sekali. Jadi bagian jantung bagian bawah itu tidak memperoleh darah. Jadi dia menyebabkan kematian bagian situ, itu yang menyebabkan terjadinya serangan jantung. Yang bagian bawah itu adalah otak kita. Jadi apabila terjadi sumbatan pada salah satu pembuluh darah di otak, terjadi kematian jaringan bagian yang hitam. Oke, dua penyakit ini merupakan dua penyakit terbesar penyebab kematian di dunia. Untuk di Indonesia, saya lihat di Riskesdas 2018 untuk stroke termasuk salah satunya. Untuk gejala apa? Sebagian besar umumnya tidak ada gejala yang khas ya. Jadi orang yang datang memeriksakan, khusus datang memeriksa kolesterol itu enggak, sedikit sekali. Jadi mereka rata-rata tahu bahwa mereka punya gangguan lemak itu setelah misalnya medical check up, baru ketahui oh ternyata kolesterolnya tinggi. Barulah setelah tahu kolesterolnya tinggi mulai deh kayaknya pegal-pegal sih di leher gitu ya. Nah, jadi tapi yang sering dikeluhkan itu ya pegal, leher kram, kesemutan, sakit kepala. Walaupun ini bukan ciri khas untuk keluhan ini ya, dyslipidemia. Next. Upaya pengendalian yang bisa dilakukan apa? Pertama kita jaga pola makannya ya, karena sebagian besar tadi penyebab dyslipidemia 2, yang primer dan sekunder. Yang sekunder ini yang paling banyak. Jaga pola makan, hindari makanan yang dengan lemak jenuh tadi. Kalian bisa coba sayuran hijau, kemudian kacang-kacangan, kedelai, alpukat, kemudian kalau suka salmon, bawang putih. Nah itu bagus untuk menurunkan kadar lemak dalam darah kita ya. Kemudian dengan olahraga rutin yang dimaksud di sini olahraga minimal 30 menit per hari. Itu olahraga dengan intensitasnya sedang. Seperti apa olahraga itu? Jalan cepat, sepeda statis,
atau berenang. Itu yang dianjurkan dari Perkeni ya yang terbaru. Kemudian kalau misal olahraga lain diperbolehkan, tapi misal 4 sampai 6 kali per minggu untuk metabolisme lemaknya ya. Kemudian hidup sehat tanpa alkohol dan rokok, karena alkohol dan rokok juga dia penyumbang plak terbesar di pembuluh darah. Kemudian cek kesehatan berkala. Ada satu lagi saya tambahkan. Kelola stres dan atur pola makan ya, selain itu. Sama jaga berat badan supaya ideal. Jadi berat badan ideal itu dia membantu penyerapan HDL lebih baik dan mengurangi LDL dalam darah. Next. Nah, ini gambaran kasus di klinik kita dari 2020 sampai 2022. Kasus baru itu pasien yang pertama kali datang berobat dengan keluhan itu gitu. Jadi dari tahun 2020 ke 2022 kita lihat ada peningkatan semakin banyak ya di 2022. Kemudian kasus lama itu adalah pasien yang berobat tidak cuma sekali, maksudnya dengan kasus yang sama kembali, itu juga terjadi peningkatan. Ini berarti apa? Bisa jadi yang di 2020 itu adalah orang juga yang sama yang berobat di 2021 atau 2022. Artinya apa? Tidak tidak terjadi perubahan di pola hidup dia, kadar gula, kadar lemak dalam darah dia. Nah, ini harus dipertanyakan apakah pola lifestyle-nya, kemudian tidak olahraga, atau kalau misal dengan obat, minum obatnya bagaimana. Nah, ini yang jadi PR kita sama-sama sih ya untuk kasus ini ya, dyslipidemia. Nah, ini untuk kelompok usia. Untuk yang di klinik kita jumpai adalah paling banyak di usia 45 sampai 54 tahun dan di usia 20 sampai 44 tahun. Ya, sekian dari saya. Kesehatan bukan pilihan ya, tapi keharusan yang harus diperjuangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Gigi atas materi yang sudah disampaikan. Selanjutnya kita langsung membuka sesi diskusi. Jika ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya mengenai materi yang disampaikan, silahkan untuk tunjuk tangan atau begini juga boleh. bolak-balik minta. Langsung konsul di sini aja. Silahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Contoh kasus ini, contoh kasus. Cerita ya, jadi gini dok, saya sekitar 5 tahun atau sekitar. Contoh kasus. Berat badannya 54 kilo dok. Itu dengan kondisi saya masih merokok ya. Kurus amat Berat badannya 54. Cuma seperti yang dilihat sekarang itu, setelah saya berhenti itu berat badan saya naik sampai 72 kilo. Nah ini padahal pola makan saya sama aja, artinya makan saya jumlahnya sama gitu, kuantitas maupun kualitas juga sama, olahraga juga sama antara waktu saya belum merokok, masih merokok dengan sudah ganti itu polanya sama ya. Dari Sedikit saya luruskan ya, jadi kolesterol ataupun lemak itu bukan hanya pada saat yang baru kita makan ya, apa yang kita konsumsi, tapi itu adalah penumpukan dari yang sebelumnya. Jadi bisa jadi pada sebelumnya sudah ada penumpukan plak tapi belum ada keluhan, jadi tidak terlalu dirasakan gitu. Nah begitu plaknya itu seperti saya bilang tadi, begitu plaknya sudah banyak, sudah mulai menyumbat, baru muncul nih keluhan-keluhannya pada saat pemeriksaan, baru ketahuan gitu. Bapak yang tadi ke klinik ya? Baik, karena kan akhirnya ada masalah di jantungnya ya, boleh ya? Nah, jadi buat sharing teman-teman ya. Jadi rokok itu juga dia menyebabkan pembuluh darah itu menjadi kaku. Jadi kalau kan harusnya elastis ya mengikuti ini, dia menjadi kaku terus membuat lumen itu diameter pembuluh darahnya menjadi lebih kecil.
itu yang sering menyebabkan merokok itu punya keluhan yang misal kayak kesemutan, aliran darahnya nggak lancar, itu salah satunya. Gitu. Kenapa memang nafsu makan jadinya naik ya? Nafsu makan sama tapi berat badannya naik. Nah, jadi pada saat berhenti merokok, penyerapan makanan itu jauh lebih baik. Itu yang bikin berat badannya naik. Merokok kan dia menekan ini ya, menekan nafsu makan, terus organ-organ lain juga pasti dia punya pengaruh, termasuk ke organ pencernaan. Gitu. Jadi bapak lagi nih. Kadang saya nanya ke anak gitu. Jadi bapak ngerokok lagi nih. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Yang aku nanya dok, Ya silakan Mbak Risa. tapi nggak bisa itu. Mau tanya dok, tadi kan dijelaskan kalau lemak itu bisa menjadi pelak dan menyebabkan pembuluh darah ya dok ya. Kan kalau di pikiran saya itu, kalau misalnya pipa air itu kan kalau menyumbat kita bersihnya gampang dok. Jadi kalau Mau cobain soda api. jadi kalau pembuluh darahnya itu sudah tersumbat oleh banyak pelak, cara kita untuk membersihkannya atau memulihkannya itu gimana? Dan mengontrol itu gimana? Kan kalau pipa kan gampang ya, airnya mampet kita bersihin, airnya udah lancar kelihatan kan berarti udah bersih. Tapi kalau di pembuluh darah itu gimana cara membersihkannya dan gimana kita tahu ini udah bagus atau belum gitu kan nggak kelihatan. Jadi penumpukan lemak itu kan dia tergantung di bagian mana ya pembuluh darahnya. Kalau untuk pembuluh darah yang misalnya kayak saya bilang tadi di perifer, di lengan atau di tungkai, kita ada keluhan itu bisa mungkin dengan pengobatan. Tapi kalau yang pembuluh darah di jantung, kalau kita tidak ada keluhan, biasa kan orang tidak tahu ya. Jadi nanti tiba-tiba serangan. Kalau penanganannya cepat, mungkin bisa dengan ya pelebaran dinding pembuluh darahnya. Tapi kalau misal kondisinya pertolongannya tidak cepat, bisa menyebabkan kematian yang saya bilang. Itu susah kalau yang di jantung atau yang di otak, karena kan tiba-tiba bisa stroke. Orang umumnya tidak ada keluhan, ya keluhannya karena memang ya ringan-ringan aja gitu. Dia tidak tahu penyebab pastinya apakah dari lemaknya atau dari yang lain. Untuk stroke dan serangan jantung kan penyebabnya tidak hanya lemak, bisa faktor lain. Umumnya dia berperan lebih dari satu, misalnya ada darah tingginya juga, tidak terkontrol atau apa gitu. Tapi ya paling kita bisa modifikasi pola hidup yang saya bilang tadi, dari lemak jenuh, kemudian olahraga, kelola stres, atur berat badan supaya ideal. Yang seperti itu yang bisa kita lakukan. Pencegahan sih kalau sudah sakit ya mungkin bisa dengan obat-obatan, tapi ya tetap harus dicari dulu penyebabnya di mana gitu. Kalau yang simpel sih ya itu ya, cuman paling kayak kesemutan apa. Tapi kalau yang fatal saya bilang tadi bisa sampai stroke, bisa sampai di jantung. Ya, silakan. Ya, saya pernah baca di artikel kesehatan. Kalau kita itu jangan terlalu khawatir tentang penumpukan lemak kolesterol ya. Karena pada kondisi normal katanya pembuluh darah itu dia licin, jadi nggak mungkin menempel. Yang harus dikhawatirkan itu saya baca di situ adalah gula. Karena pada dasarnya gula yang memicu pertama luka di pembuluh darah. Karena udah luka, baru bisa dia menempel di situ. Apa benar? Enggak, jadi ya sedikit saya luruskan ya. Jadi di pembuluh darah kita itu ada beberapa layer ya, lapisan. Jadi untuk sebenarnya saya ada video, tapi ya misalnya Mengambil divisi di waktu awal kan di situ. Ini tiba-tiba ini sadar sejenak, tapi sadar seruan padam kan. Jam doang. jadi dalam kondisi normal lemak itu kan ikut tetap dia tetap lewat di pembuluh darah kita. Besarkan ya. Sebentar ya, kita lihat. Nih, pembuluh darah normal gini, rata pembuluh darahnya diameter lebar. Ketika terjadi penumpukan lemak di bagian pinggir-pinggir itu yang kuning itu ya, lemak,
kan otomatis dia dinding pembuluh darahnya menyempit. Terus nanti kita lihat ya. Pada kondisi normal, apabila tidak terjadi perlukaan, nggak luka dindingnya, dia akan hanya menyempit saja. Tapi kalau ada luka pada dinding pembuluh darahnya, itu yang jadi bekuan darah lepas, bisa jadi stroke perdarahan. Nah, jadi kan otomatis darah yang dialirkan terganggu. Kalau dia kena ke jantung, aliran darah tidak bisa semua sampai ke bagian jantung. Itu yang bikin serangan. Gitu. Jadi walaupun dia tidak luka, tetap dia bikin pembuluh darahnya jadi nyempit. Jadi yang harusnya mungkin darahnya volumenya sekian yang masuk, dia hanya sedikit. Otomatis mulai darahnya tidak ini, ada keluhan kematian jaringan, serangan atau apa gitu. Kalau luka itu jadi maksudnya gula itu gimana? Ya, kalau gula dia juga elastisitas pembuluh darah juga terpengaruhi ya gitu. Jadi tapi tidak selalu luka. Jadi memang normalnya pembuluh darah itu licin, betul. Kalau tidak luka dia akan seperti yang awal. Jadi dua-duanya antara gula sama lemak itu berpengaruh pada pembuluh darah. Ada lagi Bapak Ibu sekalian? Gak usah pakai mic ya. Ini ada saudara saya, dia ini menderita darah tinggi dan istirahatnya sedikit sekali. Iya, mungkin sehari hanya 3 jam, 4 jam. Itu bisa mempengaruhi penyumbatan. Dia juga jarang olahraga, suka yang manis-manis juga. Suka makan Kalau lihat dari ceritanya, kayaknya faktor resikonya banyak ya. Ada darah tinggi, kemudian suka begadang ya, istirahatnya nggak cukup, olahraga enggak, kemudian makanan-makanan manis. Jadi faktor-faktor resiko ini sebenarnya memperberat terjadinya serangan-serangan tadi. Jadi pasti kalau diperiksa mungkin akan ini hasilnya akan berpengaruh gitu. Ya, tapi ini sih lebih ke kurang istirahat sama tadi? Ya kurang istirahat sama gula bukan olahraga. Ya kurang istirahat pengaruh ya. Oh, tidur istirahat kurang ya, jadi mungkin Dokter Lisa bisa bantu. Darah tinggi. Oh, kalau darah tinggi ya, jadi darah tinggi hipertensi itu ada macam-macam ya penyebabnya. Nah, jadi salah satunya juga kurang istirahat, stres, kemudian pola makan, ada yang genetik juga. Nah, jadi darah tinggi beda, nanti dia menyebabkan kelainan misal ke jantung sistemnya bukan dari penumpukan plaquenya. Bahasa ini prosesnya beda untuk bikin misalnya terjadi serangan atau bukan ke lemaknya. Oh, berarti untuk yang konsumsi lemak dan gula itu kurang resiko, tapi sebenarnya istilahnya gejala yang serangan tadi itu antara hipertensi dengan lemak itu berbeda juga, tapi bisa saling ya, betul. Dokter Lisa bisa menambahkan mungkin. Terima kasih. Sebenarnya kalau membuat orang sakit itu bukan cuma faktor dari lemak ya, banyak banget faktor yang bisa mempengaruhi orang bisa kena stroke, kemudian jantung dan lain-lain. Tapi lemak itu memegang peranan yang cukup besar, apalagi Indonesia dengan kondisi orangnya makannya santan, gorengan dan seterusnya. Ya. Seperti ini. Jadi kalau kita sebagai dokter kita melihat resiko orang tuh dia akan bisa terkena penyakit yang berbahaya dan seterusnya itu bukan jalannya dari profil lemaknya,
itu salah satu yang kita perjuangkan. Tapi juga kita lihat kadar gulanya, tingkat stres orangnya, kemudian aktivitas fisiknya seperti apa. Nah, seperti tadi yang dibilangin, kita itu nggak perlu merhatiin lemak, tapi kita cukup lihat gula. Itu salah, karena itu sudah pernah kami buktikan. Jadi ini saya cerita, ada pasien di kita, jadi dia pengen kurus, jadi dia dietnya dengan cara tidak makan nasi, tapi dia mengkonsumsi lauk pauk yang super banyak. Dalam 6 bulan dia langsung kena serangan jantung karena lemaknya menumpuk, dan usianya itu adalah usia di atas 50 yang kita tahu bahwa gini, penumpukan saluran darah kita itu awalnya kita lahir itu bulat bagus sekali, tapi berdasarkan dengan waktu, dari makanan, kemudian aktivitas lagi stres, itu menyebabkan terjadi yang tadi timbul plak-plak. Itu sebenarnya alami. Cuma ada faktor yang mempercepat itu semakin sempit, yaitu gaya hidup, merokok, terus gula yang tinggi. Gula juga menyebabkan tumpukan itu, bukan cuma lemak saja. Jadi itu sebenarnya harus diperhatikan semuanya. Bagaimana caranya kita menjaga pembuluh darah? Diet itu bukan berarti benar-benar diet nih, kayak diet yang tadi kan salah. Dietnya diet yang benar, berarti ngatur makanan, olahraga, kurangi stres. Kenapa stres itu bisa membuat penyakit juga? Karena stres itu ternyata bisa menyebabkan kita memproduksi lemak jelek dan juga menghasilkan zat-zat toksin yang bisa merusak organ tubuh kita. Jadi ada cerita teman suami saya, ini orangnya olahragawan sejati, tapi ujung-ujungnya meninggal itu karena cancer. Jadi sebenarnya ada penelitian tuh dibilang bahwa kita tuh sebenarnya membawa kayak bibit cancer, tapi itu bisa diaktifkan dan stres. Jadi stres itu mempengaruhi juga. Ada orang yang kolesterol tinggi tapi dia nggak kena jantung, nggak kena nggak kena itu. Orangnya happy, easy going, dan aktivitasnya bagus juga. Jadi kalau kita hidup itu bukan cuma, emang lemak itu penting banget ya. Kalau saya bilang penting, karena dari pengalaman kami di klinik, ada orang diabetes, tapi itu kita kontrol. Alhamdulillah sampai dia pensiun dia nggak kena stroke, nggak kena macam-macam. Jadi maksud saya itu banyak hal yang menyebabkan kita sakit, tapi mengontrol lemak itu sangat penting. Yang kami perhatikan, orang BPS itu kan ikut MCU. MCU itu penting. MCU itu untuk melihat kita seberapa bagusnya organ tubuh kita, ya. Dia tahu kolesterolnya tinggi, kami cuma baca, oh kolesterol saya tinggi. Dia nggak merubah gaya hidupnya, dia nggak memakan obat juga. Memang kejadian dia kena stroke jantung itu nggak cepet, tapi nanti yang kecuekan dia ini mungkin akan timbulnya nanti setelah 5 tahun, 10 tahun, karena plak-plak itu kejadiannya nggak cepet, butuh waktu lama. Jadi intinya gaya hidup itu penting banget, nggak boleh cuek kita dengan lemak. Nggak apa-apa, masih muda ini. Oh enggak, sekarang itu jantung itu dulu kan di atas 40 tahun ya, sekarang jantung tuh tambah turun. Anak-anak, orang-orang usia 30-35 tuh udah kena jantung, stroke, segala macam. Jadi makanya kita sebagai orang awam paling penting itu ya gaya hidup. Kalau udah ada penyakit ya makan obat, jadinya makan pengencer darah, obat kolesterol seumur hidup, obat hipertensi seumur hidup, obat jantung seumur hidup. Makanya orang yang udah sakit parah itu sehari bisa makan 10 tablet supaya dia hidup terus. Nah maksud saya jangan sampai kita ke arah situ, mumpung masih muda. Jadi kalau sakit makanya perlu kontrol ke dokter, itu perlu banget. Jadi MCU juga tolong nanti kalau ikut, ini kan sebenarnya kita ada MCU ya yang muda, tolong ya kalau hasilnya ada bintang-bintang tolong dibawa ke klinik. Soalnya kita sekalian cuma dibaca doang, kan 2 bulan dia minta tes kolesterol. Kenapa mas? Kayaknya saya kemarin waktu MCU kolesterol saya tinggi, terus sudah makan obat? Enggak. Merubah gaya hidup? Enggak. Sudah. Nggak bisa. Jadi
harus, kalau saya bilang sih harus dari diri kita sendiri ya. Jadi kalau mau sakit itu kita lihat juga dokter itu melihat faktor resiko. Orang-orang diabetes itu faktor risikonya tinggi banget, kena stroke, jantung segala macamnya, karena itu tadi yang pembuluh darahnya bisa jadi rusak itu menebar. Kemudian orang hipertensi, kemudian orang yang stres tinggi, ini orang BPS kan stres ya. Terus soalnya saya pernah ada pasien sakit, saya mau kasih surat izin sakit, dia bilang di tempat kami nggak bisa izin sakit dong, kami harus kerja terus. Itu luar biasa bagi saya. Terus satu lagi stres, kemudian orang BPS kan kerjaannya duduk terus ya. Nah itu juga tuh bikin lemak numpuk. Ada satu lagi, ini paling gampang melihat kalian itu sehat apa enggak, ukur lingkar perut. Kalau perempuan di atas 80 ya, itu udah obes. Kalau laki-laki itu di atas 90. Nah, jadi sebenarnya ya kami dari klinik itu mengutarakan dislipidemia itu karena itu kayaknya faktor yang paling bermakna di BPS. Jadi maksud saya kalau kolesterol tinggi itu jangan dicuekin lah. Kejadiannya emang nggak cepet, lama, tapi pastinya ke arah itu, ke arah jantung, stroke, kemudian hipertensi. Hipertensi juga kalau kita kolesterol. Jadi kalau orang yang kolesterol tinggi akan ada kenaikan tekanan darah itu sekitar 10 sampai 20 mm reksa. Jadi kalau misalnya dia harusnya 120, karena dia kolesterol tinggi, dia bisa jadi 140, 130. Itu sudah ada penelitian. Jadi makanya bagi kami klinik itu lemak itu sangat penting, apalagi gorengan di belakang itu saya tahu enak banget. Gak bisa satu kan, ya. Lemak itu sebenarnya dibutuhkan loh, terutama perempuan. Lemak itu untuk bikin hormon kita, kemudian untuk juga pembuatan antibodi, tapi bukan yang banyak, secukupnya. Semua yang berlebihan itu jelek. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Lisa. Dokter Lisa ada lagi? Teman-teman sekalian ada selesai. Ya, terima kasih Ibu MC, Pradewi Maladewi, Narsum, Dr. Devi dan Dr. Lisa. Terkait lemak, sebenarnya saya tertarik dengan yang namanya tadi obesitas sentral. Itu karena orang pasti langsung mikir. Kalau segitu juga ketawa. Ini dong, kan lagi banyak tren tuh yang namanya sedot lemak. Menurut dari sisi kedokteran itu aman nggak? Karena yang melakukan sendiri itu sebenarnya dokter. Banyak klinik-klinik kecantikan itu sudah lemak di perut, di paha, di lengan manapun. Itu gimana menurut dokter Dek? Terima kasih dok. Soalnya sudah lemak ya. Kalau untuk sedot lemak saya pernah dengar ya, tapi untuk intinya di dokter spesialis bedah plastik juga kan ada yang ngelakuin ya, cuman apakah berarti kan dia ada batas di mana yang diperbolehkan, ada yang kadang kan masih bahasa kita ya bukan dari medis, karena kayak cuma di klinik kecantikan atau apa. Nah itu yang mungkin harus kita lihat apa ya, yang legal dan enggaknya. Kalau secara aman apabila dilakukan di medis, berarti itu diperbolehkan. Tapi kan apakah ambang-amannya berapa atau gimana? Nah itu saya jujur saya kurang paham untuk itu gitu. Tapi ada memang yang diperbolehkan untuk bagian-bagian tertentu. Kira-kira nih dok, setelah sedot lemak gitu, resiko yang paling cepat itu yang menyerang itu di daerah mana dok? Apakah itu juga mempengaruhi pembuluh darah tadi? Lisa mungkin saya kurang tahu, kalau lebih nggak berani jawab karena resiko apa mbak maksudnya kurang jelas sih. Sedot lemak nggak bahaya?
sedot lemak itu kan sebenarnya kayak seperti operasi ya. Operasi itu kan butuh bius total, kemudian ada sayatan-sayatan di badan. Kalau kita sudah berada di meja operasi itu pasti kita sudah harus bersiap dengan segala kemungkinan terjadi meja operasi. Karena manusia itu kan nggak sesimpel yang dibayangkan. Jadi kalau dia mau sedot lemak ya standarnya harus seperti standar awal sebelum operasi kan harus seperti standar dia operasi. Jadi periksa fungsi hatinya, kemudian periksa kondisi alergi atau tidaknya. Nah, kalau dokter yang melakukan itu melaksanakan standarnya sesuai dengan yang diharuskan, itu bisa aman. Ada beberapa terkadang mereka sudah suka melangkah-langkahi prosedur-prosedur karena kan mungkin mahal ini. Nah, itu yang terkadang bisa menyebabkan kefatalan. Jadi memang kalau mau sedot lemak ya harus dilihat dulu di mana kita melakukannya itu, dokter siapa yang melakukannya. Jadi nggak bisa sembarangan. Itu kan sedot lemak tuh istilahnya itu di dalam tubuh kita tuh diambil paksa lemaknya. Kan berarti ke dalamnya tubuh kita bisa jadi kan ada perlukaan-perlukaan juga, nggak sesimpel itu. Jadi memang kalau mau sedot lemak ya harus ke dokter yang pengalaman. Dokter yang pengalaman aja kalau lagi nasib sial, orangnya alergi dengan obat anestesi ya Pak, bisa juga fatal. Jadi daripada sedot lemak mendingan olahraga kan. Jangan habisin duit, mendingan olahraga, ngatur makan. Itu biasanya orang yang sudah instan. Udah instan banget tuh, udah susah. Terima kasih dok. Dapat ikut ya. Sering ya. Ini dokter kita yang biasa. Tadi dokter Lisa nyinggung ya, dokter Kiki juga nyinggung masalah lifestyle ya, gaya hidup. Saya termasuk yang membuktikan sendiri gitu ya. Dari saya ingat tahun 2016 kalau nggak 15 waktu itu hasil medical check up saya gulanya 200 itu di kantor, 203 kalau nggak salah waktu itu. Kaget kan? Kayaknya udah panik juga ke dokter Lisa kalau nggak salah waktu itu. Salah kali ya. Nggak percaya dengan itu, saya periksa sendiri ke rumah sakit yang saya percaya. Ternyata dapatnya 206. Bonus. Terus ke internis waktu itu di situ langsung dibilang ibu udah kencing manis gitu. Bukan diabetes lagi dibilangnya, nakutin banget bahasanya kencing manis gitu kan. Terus pilihannya hanya ada dua. Yang pertama ibu makan mengubah gaya hidup. Saya pilih yang kedua. Saya bilang kasih waktu saya sebulan dok untuk saya mengubah gaya hidup saya. Waktu itu saya dikasih lembar untuk medical check up nanti bulan berikutnya gitu untuk sambil sekalian kontrol. Waktu itu memang saya mengurangi karbo, kemudian olahraga dirutinkan lagi gitu ya, jogging dan sebagainya itu di rumah, goes gitu. Kemudian makan juga saya pilih salad, kalau lemak juga makan sih tetap ya, cuman karbo aja yang saya kurangin gitu. Dan itu waktu medical check up bulan berikutnya hasil darahnya itu menjadi 87 kalau nggak salah. Itu sudah di bawah banget gitu. Dan sejak saat itu saya percaya bahwa lifestyle itu sangat berpengaruh pada kesehatan kita. Saya waktu itu cuma mikir saya masih muda, kemudian saya ingin melihat anak saya tuh saya punya cucu dan sebagainya gitu. Itu aja sih yang membuat saya termotivasi untuk ya kesehatan kita ya memang tanggung jawab kita. Mungkin itu aja sharingnya teman-teman, terima kasih semuanya. Baik, terima kasih Mbak Yulia. Ada lagi Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya? Masih ada? Tidak ada?
Sepertinya sudah tidak ada. Baik Bapak Ibu, sebelum menutup ngobras pada hari ini, kita selanjutnya adalah seru-seruan bersama dalam acara Fun Quiz yang telah disiapkan oleh tim Can Biro SDM. Fun Quiz ini menggunakan e-form, jadi silakan Bapak Ibu menyiapkan handphone masing-masing. Silakan yang wifi, yang pegawai, sbps.go.id/quiz ngobras. Minta tolong Mas Dede dikirim di WWC linknya. Di grup WWC linknya. Menjaga kewarasan hidup, menjaga semangat hidup. Berapa jumlah pegawai Biro SDM termasuk yang TB nggak? Waduh, Pak Taufik apa ya? Tiga. Berapa nilai hasil akar 196? 13 tambah 14. Kok ada jawabannya sih? Bapak Ibu, 2 menit lagi ya, Dede ya. 3 orang dengan nilai tertinggi dan tercepat yang sampai jam 10, 2 menit lagi. Enggak tahu yang bikin terutama. Ya, makanya kan. Oh, salah teh. Soalnya susah. Sudah semua Pak Ibu, 1 menit lagi ya. Yang bikin soal curang. Yang bikin soal kan. Yang bikin soal dapat 100. Ya, udah. Udah spill. Udah ditutup ya. Terima kasih. Saya pengen tahu. Berapa? 7. 7 kali 6 ya ini. Oh, ditutup. Salah saya beli ya. Benar saya beli. Masih
setelah habis kirim itu kan dia hasil. Kalau dibahas kan ya? Itu cuman ya. Saya kita umumkan aja ya Bapak Ibu ya. Saya cek ini juga pegawai berapa. Pengumuman pemenangnya ya, Bapak Ibu sekalian. Ini ada urutannya nggak ini, Bang? Urutan ada? Ini urutannya gimana? Oh ya udah urut ya. Kita mulai dari juara 3. Juara 3 dulu ya. Nilainya berapa? 10 semua ini, cuma dari kecepatan ya. Benar semua ini, luar biasa. Juara ketiga, huruf belakangnya namanya dari K. Taufik. Juara 3 adalah Mbak Hanik. Luar biasa. Ini sama begini orang ini iya dong. Mbak Hanik, silakan berdiri Mbak Hanik. Nanti silakan menghubungi tim Chan ya untuk hadiahnya. Kemudian juara kedua, 1 buah motor dapatnya. Dalam daki. juara kedua Hafsah. Silakan nanti Mbak Hafsah menghubungi Mbak Eka ya untuk hadiahnya. Oh yang mana Mbak Hafsah katanya? Pas maskernya biar tahu. Oke, juara pertama. Bukan saya. Sadar diri ya, sadar diri kita. Juara pertama adalah Aulia. Program diet semua ada yang lihat. Nanti para pemenang silakan menghubungi Mbak Eka ya untuk hadiahnya. Mbak, langsung di. Langsung aja lah. Kasih disuruh maju sekalian. Mbak Aulia, Majunya di mana? dan Mbak Hanik silakan maju ke depan. Mbak Aulia, Mbak Hafsah, dan Mbak Hanik silakan maju ke depan. Jangan trompet. Ya, Mbak Hafsah, Mbak Aulia, Mbak Hanik silakan maju ke depan. Hadiahnya voucher. Ya bentar, ada ini cantikkan. Bocor sedot lemah. Kecepatannya itu yang lebih dari. Ada juara 1. Aulia, ya kawan. Foto bersama. Kalau udah 1 lagu ya. Tiga lagu ya. Ini mic-nya kurang mendukung 1 lagu. Kalau gitu 1 lagu. Oh, ada yang kita nyanyi loh, nyanyi Mbak Hafsah. Mas statistik. Baik, selamat kepada ketiga pemenang. Bapak Ibu sekalian, demikian serangkaian acara ngobrol berkualitas Biro SDM dengan tema waspada lemak dalam tubuh Anda. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan selama berlangsungnya
berlangsungnya kegiatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.